Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan tentang makanan yang diberikan pada balita dengan memperhatikan gizi seimbang dan beragam. Nah, teman-teman, sebelum kita memasak, apa saja sih bahan yang kita gunakan dalam proses pemasakan? Yang pasti dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas ya teman-teman, bisa didapatkan di pasaran modern ataupun di tradisional. Nah teman-teman, kita akan memasak sarapan, makan siang, dan makan malam. Pertama, kita akan memasak nasi sebagai karbohidrat. Selanjutnya kita akan memasak sayur. Nah teman-teman, di sini kita akan memasak sayur sop dengan proteinnya yaitu dada ayam. Nah perlu teman-teman tahu ya, pemilihan pada sayur itu menyesuaikan si balitanya nih. Apakah dia sudah mulai bisa mengunyah? Teman-teman bisa sesuaikan ya dengan kondisi si balitanya. Nah kali ini itu kita potong kecil-kecil karena memudahkan balita dalam mengunyah. Kemudian kita cuci bersih ya sayuran-sayuran yang akan kita masak. Nah, di sini kita akan mempersiapkan bumbu yang kita gunakan. Nah, teman-teman, pada saat proses pemasakan, kita hanya menggunakan bumbu-bumbu dasar saja, yaitu terdiri dari bawang putih dan bawang merah sebagai perasa pada sayurannya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempersiapkan protein yang akan kita masukkan dalam sopnya, yaitu dada ayam yang tinggi dengan protein. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masak nih bumbunya. Di sini kita tidak menggunakan minyak ya, teman-teman. Bisa diganti juga dengan butter. Sesuaikan saja dengan balitanya. Kemudian kita masak sayuran yang keras dulu seperti wortel. Kemudian sudah begitu empuk, masukkan bumbunya yang sudah kita persiapkan tadi. Diikuti dengan dada ayam yang sudah kita potong-potong dan sudah dicuci bersih ya, teman-teman. Nah, pada saat proses pemasakan sayuran, perlu teman-teman tahu ya, tidak perlu dengan menggunakan waktu yang lama. Pastikan saja sayuran-sayuran yang kita masukkan sudah empuk ya, teman-teman. Agar tidak merusak nutrisi dan vitamin terkandung dalam sayuran tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat smoothie sebagai cemilan. Dengan membekukan pisang dan yogurt. Kemudian di blender ya jadi satu. Nah, bisa kita taburkan dengan granola. Nah, sudah jadi teman-teman, sarapan untuk balita. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya porsi yang dibutuhkan pada balita pada saat pagi hari. Apakah dia masih minum susu atau tidak, dan bisa menyesuaikan dengan cemilan yang diberikan. Nah, teman-teman yang pasti harus memperhatikan adanya karbohidrat, serat, protein, dan makanan cemilannya seperti buah dan smoothies ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan memasak makanan siang. Nah, teman-teman, kali ini kita akan memasak sayur bening bayam. Teman, dengan pemilihan bahan yang baik, terus proses pemasakan dengan benar, mudah-mudahan gizi yang kita persiapkan bisa terserap dengan baik pada balita. Dan bahan-bahan yang digunakan pun dengan kualitas yang baik, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, pada saat proses pemasakan pun kita menggunakan bumbu-bumbu dasar saja agar menyesuaikan kondisi balitanya. Setelah mempersiapkan bumbunya, kita masak air, kemudian setelah mendidih masukkan bumbu-bumbunya. Selanjutnya disusul dengan memasukkan si bayamnya. Nah, teman-teman, sama ya, kita memasak sayuran tidak perlu terlalu lama. Agar kandungan vitamin dan serat pada sayuran tersebut tidak rusak. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman tambahin ya dengan protein nabatinya. Kali ini kita akan tambahin dengan tahu. Nah, teman-teman, sudah jadi nih sayur bayamnya dengan protein yaitu tahu sebagai protein nabati. Teman-teman, kali ini kenapa sih kita pakai protein nabati? Karena tadi pagi kita menggunakan protein hewani. Nah, perlu kita ingat ya teman-teman, makanan yang kita butuhkan dalam waktu satu hari itu harus beragam yang bisa kita masukkan. Teman tidak perlu khawatir ya, protein itu banyak loh jenisnya, ada yang dari hewani maupun dari nabati. Keduanya pun bisa kita kolaborasiin pada saat proses pemasakan. Contohnya pada proses pemasakan martabak tahu telur ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya, agar si balita dapat menyerap jenis-jenis protein yang bisa dibutuhkan dalam tubuhnya, seperti hewani maupun nabati. Nah, teman-teman, selanjutnya kita siapkan yaitu cemilannya. Di sini kita menggunakan buah apel. Nah, teman-teman tahu kan buah apel sebagai serat yang mengandung banyak vitamin A dan C.
Nah, teman-teman, sudah jadi nih untuk makan siangnya, yaitu yang terdiri dari nasi, karbohidrat, martabak telur, tahu, dan sayur bening bayam. Kemudian ada cemilannya, yaitu apel sebagai serat. Serat yang dibutuhkan dalam proses pencernaan pada balita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dan bisa menyesuaikan porsi pada balita tersebut pada siang hari. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasak makanan untuk sore hari. Nah, teman-teman, kali ini untuk sore hari kita akan memasak yaitu brokoli tofu. Teman-teman bisa lihat ya, pada saat proses pemasakan brokoli tofu ini, kita pastikan dulu pada saat bagian proses pencucian brokoli itu harus bersih, dan perlu teman-teman tahu ya, bisa kita rendam dengan air garam untuk menghilangkan serangga ataupun ulat yang terdapat pada brokoli. Kemudian kita rebus teman-teman, tidak perlu terlalu lama ya. Kemudian di sini kita akan mempersiapkan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan. Teman-teman, yang pasti kita harus cuci bersih dan kita potong-potong, ataupun bisa teman-teman cincang-cincang seperti ini ya. Menyesuaikan saja. Selanjutnya di sini ada tambahan yaitu bawang bombay teman-teman, agar menambah aroma sedap pada masakan dan menarik perhatian balita untuk memakannya. Kemudian kita tambahkan dengan tofu. Nah, teman-teman bisa dapatkan di pasaran ya teman-teman. Tofu ini mengandung sekali banyak protein nabatinya karena dia terbuat dari kacang kedelai, kita tumis bumbu-bumbu yang kita sudah persiapkan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masukkan si tofunya. Kemudian masukkan sedikit air, diikuti garam, dan selanjutnya yang terakhir yaitu brokoli yang sudah direbus. Nah, teman-teman, ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan memasak proteinnya nih. Kali ini kita akan membuat dada ayam panggang teman-teman. Bumbu yang digunakan di sini sedikit kecap, garam. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kemudian kita hidupkan kompor, lalu kita masukkan dada ayam yang sudah kita berikan bumbu dan kita marinasi beberapa menit. Kemudian kita panggang teman-teman. Pada saat proses pemanggangan, teman-teman menyesuaikan ya. Pastikan bolak-balik agar tidak gosong. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita menggunakan pisang sebagai cemilannya. Nah, teman-teman sudah jadi nih untuk makan malamnya, yaitu nasi sebagai karbohidrat dengan brokoli tofu, kemudian dada ayam panggang, dan cemilan penutup yaitu buah pisang. Dan jangan lupa ya teman-teman, berikan air putih pada setiap sesi makan agar pemenuhan cairan pada tubuh balita dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih guys, semoga videonya bermanfaat ya.